Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, kita bakalan bahas seputar Kaspa nih, teman-teman, atau dengan tickernya yaitu KAS ya di sini kalian bisa lihat sendiri. Dan buat video kali ini tentu saya bakalan bahas lengkap juga seputar Kaspa ini, mulai dari project dan fundamentalnya, kemudian price action dan beberapa metrik data seputar Kaspa ini. So, sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya, yaitu di tanggal 21 April tahun 2025. Di sini Kaspa ini menempati urutan ke-43 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini teman-teman bisa cek langsung lewat coinmarketcap.com seperti biasa. Dan untuk harganya per video ini saya record, kalian bisa cek sendiri di sekitaran segini lah ya, di sekitaran 0,07 deket-deket 0,08 per koinnya gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat untuk Kaspa ini, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk Kaspa ini tuh project apa sih? Jadi lebih kurang Kaspa atau dengan tickernya yaitu KAS di sini atau KAS ya. Di sini merupakan salah satu aset kripto yang beroperasi menggunakan protokol Ghost DAG dengan mekanisme konsensi POW ini teman-teman, atau Proof of Work, di mana kalau misalkan teman-teman kebanyakan mungkin mendengar konsensus atau mekanisme konsensusnya Proof of Stake. Nah, Kaspa ini masih menerapkan yang namanya mekanisme konsensus yaitu Proof of Work. Ini mirip kayak Bitcoin ya. Dan ini dirancang oleh DAG Labs, di mana DAG Labs ini merupakan suatu perusahaan R&D atau Research and Development nih. Dan karena mekanismenya adalah POW atau Proof of Work, makanya di sini token Kaspa atau KAS ini itu digunakan sebagai insentif bagi para penambang atau miner nih untuk menjaga keamanan blockchain-nya dan memproses transaksi dengan tepat dan benar gitu, teman-teman. Dan di sini juga buat beberapa detail seputar koin Kaspa ini, teman-teman bisa baca sendiri di bagian bawah sini. Dan by the way, untuk artikelnya karena saya juga nggak di-endorse oleh exchange manapun nih, teman-teman boleh bebas pakai atau baca di artikel manapun dari sumber manapun asal sumbernya itu kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan oke, di sini kalau kita coba cek dari segi chartnya atau price action. Nah, di bagian sini ya, sebenarnya teman-teman tuh bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir, lebih tepatnya mungkin dari awal-awal Desember ya, kalian bisa lihat di sini, ini Kaspa ini mulai mengalami momentum penurunan yang cukup bearish, di mana kalau kita ukurin sampai bawah minusnya 70%, deket-deket 80%, teman-teman, itu sangat signifikan. Jadi dalam pergerakannya yang di sini, ini Kaspa relatif bearish ya dalam jangka waktu dari Desember menuju setidaknya sampai April ini. Namun di sini kita bisa lihat memang meskipun secara overall masih bearish, tapi teman-teman bisa lihat bahwasannya Kaspa ini sangat respect ya ternyata pada area demand zone atau demand area yang ada di sini, teman-teman. Mengingat sebenarnya kalau kita cek ya di bagian sini, demand area ini tuh udah menahan pergerakan Kaspa beberapa kali gitu. Dan ternyata kita dapat reaction juga di mana kalau kita ukur dari bawah. Nah, lebih kurang udah dari rebound 40%, deket-deket 50%, teman-teman, itu cukup signifikan juga untuk rebound-nya. Dan maka dari itu mungkin banyak teman-teman ya yang nanya apakah Kaspa ini menurut saya pribadi menarik atau enggak. Dan ya seperti biasa saya akan coba nih kasih beberapa probability menurut sudut pandang dan POV saya. Dan ini sama sekali bukan ajakan jual beli, itu disclaimer dulu, dan saya juga mungkin salah, maka dari itu teman-teman juga wajib analisa mandiri. Tapi ini mungkin beberapa probabilitas yang bakal saya kasih kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, gimana sih potensi price action dari Kaspa jika menurut saya, teman-teman. Dan di sini pertama-tama memang dengan rebound yang cukup signifikan seperti ini mengonfirmasi ya bahwasannya demand area ini adalah demand area yang sangat major dan menarik banyak buyers ya, sehingga kalian bisa lihat sendiri harganya langsung climbing up. Di mana di sini kalau kalian lihat stochastic RSI-nya ini sangat mendukung juga, di mana kalau kalian lihat nih sebelumnya nih oversold terus tapi terus turun, teman-teman. Dan dalam pergerakan terakhirnya stochastic RSI-nya ini mulai bouncing dengan bagus atau mulai bounce dengan cukup oke, mulai rebound dengan cukup oke, dan itu juga diikuti oleh price action ya ternyata yang juga ikutan naik nih. Dan jika ini terus terjadi, maka I think salah satu potensi atau probabilitas yang realistis untuk Kaspa ini mungkin aja dia bakalan coba testing atau hit kembali di area resistance-nya, yang mana area resistance ini kan sebelumnya ada area support dari Kaspa ini yang juga menahan banyak nih pergerakan dari Kaspa ini. Kalian bisa mungkin notice beberapanya yang saya lingkarin tersebut gitu. Dan ya
Kalau misalkan Kaspa ini berhasil testing aja di supply area ini, I think itu udah jadi good sign atau good indikasi buat Kaspa bahwasannya memang ada buyers yang tertarik buat akumulasi, dan terlepas dari setelah itu bakalan, terkena rejeksi atau enggak itu mungkin bisa dilihat nanti. Tapi overall jika Kaspa ini berhasil ya, let's say, eee, testing di area supply-nya atau resistance-nya, bahkan jika dia, terejeksi dulu kemudian baru coba naik lagi teman-teman, itu juga termasuk ke good sign teman-teman. Apalagi kalau misalkan dia bisa langsung breakout ya ke atas, dan ya kalau ini yang terjadi maka ini, eee, probabilitas yang sangat bullish ya buat Kaspa ini. Dan I think itu buat potensi pertama atau probabilitas pertama di mana Kaspa ada potensi buat testing dulu nih ke supply area atau resistance ya, yang terdekat tentunya ya. Dan mungkin aja nggak dalam satu momentum, mungkin aja dia bisa, maybe konsolidasi dulu atau mungkin, intinya nggak langsung pumping signifikan, mungkin aja dia ya mungkin poco-poco dulu teman-teman, ya, gerak-gerak kayak gini dulu baru mungkin, baru testing ke atas itu juga mungkin aja. Tapi so far mungkin kalau misalkan momentumnya seperti ini terus, I think ada potensi atau probabilitas yang cukup tinggi untuk Kaspa ini bisa testing nih di area resistance yang di sini, terlepas dari apakah berhasil breakout atau enggak gitu. Dan itu adalah potensi pertama atau probabilitas pertama yang cukup bullish buat Kaspa. Namun sebelumnya juga seperti biasa, saya juga mau lihat dari sudut pandang yang lain atau POV yang lain, di mana kalau ternyata nih Kaspa gagal untuk testing di area resistance-nya, dan justru ini kalau kalian lihat ya, sebelumnya juga sempat kita berada di kisaran area ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, mungkin kalau saya sedikit tandai dengan area yang cukup kecil, nah kayak gitu kalian bisa lihat, apabila ternyata kita harus terkoreksi lagi ke bawah. I think ya sebenarnya selama Kaspa belum breakdown dari demand area ini, so far itu merepresentasikan bahwasannya demand end zone ini masih kuat nih menahan pergerakan harga Kaspa. Tapi skenario bearish dari Kaspa ini adalah jika dia breakdown dari demand areanya. Yang mana kalau dia breakdown dari demand area ini, ya sangat disayangkan gitu teman-teman. Karena Kaspa akan kehilangan momentumnya, yang mana demand area ini tuh nggak pernah di breakdown, atau so far kita belum pernah bermain di bawah demand zone ini sejak, eee, bulan Oktober 2023 gitu. Jadi di akhir-akhir Oktober nih kalian bisa lihat dia udah breakout dari, demand area ini, dan ya di sini nggak pernah lagi kita bermain di bawah demand zone ini. Dan so jika memang ternyata Kaspa nih harus breakdown dari demand area ini, I think secara price action nggak akan terlalu menarik karena so far mungkin aja Kaspa akan membentuk pergerakan harga yang cukup bearish dan bisa aja turun ke level-level harga yang selanjutnya gitu teman-teman. Dan tentu secara bias pelaku pasar akan lebih memandang ke bias bearish atau penjualan dibandingkan bias bullish atau pembelian gitu teman-teman. Dan ya lebih kurang seperti itu untuk beberapa probabilitas dari Kaspa ini. Dan kalau kita coba cek buat data dari Kaspa dari CoinGlass. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk Kaspa sebenarnya jujur data derivatifnya saya nggak terlalu suka teman-teman, meskipun volumenya memang ada penguatan. Di sini open interest-nya juga sebenarnya menurun, dan kalau kita coba lihat dalam 24 jam terakhir, ini terlihat yang terlikuidasi di Kaspa ini cuman sekitar 36.000 US dollar teman-teman, atau 36K US dollar lah ya, 36.000 US dollar. Dan untuk koin sebesar Kaspa secara market cap ya, I think ini cukup kecil ya, dan, jujur saya nggak terlalu suka nih buat data derivatifnya, karena berarti yang transaksi di Kaspa itu mungkin ya quote on quote itu nggak terlalu banyak jika dibandingkan mungkin koin-koin lain gitu yang juga market cap-nya cukup besar. Dan kalau kita coba lihat di sini, nah untuk Kaspa ya, kita bisa notice bahwasannya, sebenarnya Kaspa ini di bulan April ini juga menjadi salah satu koin yang cukup bullish ya, karena, so far kita dikasih return yang cukup bagusnya sama Kaspa di bulan April, yaitu sekitar 20%-an, mengingat banyak juga koin-koin lain yang justru turun signifikan di bulan April ini atau di kuartal 2 ini. Dan secara historical, Kaspa ini sebelumnya di kuartal 2 sebelumnya ya, di tahun 2024 ini cukup bullish loh teman-teman. So, apakah di kuartal 2 ini bakalan mengulang, historinya di kuartal 2 tahun 2024, atau justru bakalan ngikutin di 3 kuartal sebelumnya, yaitu Q1 2025 atau dan juga Q3 dan Q4 tahun 2024 gitu. Jadi 3 kuartal sebelumnya nih, ini Kaspa ini mengalami minus atau return yang negatif, dan ya apakah di kuartal 2 ini Kaspa ini mampu nih mengubah return-nya dari yang, 3 return atau 3 kuartal sebelumnya negatif menjadi sama seperti kuartal 2 di tahun 2024, di mana return-nya itu cukup positif gitu. Dan coba nih, teman-teman gimana pandangan kalian dan pendapat kalian seputar Kaspa? Teman-teman boleh discuss dan sharing aja di kolom komen di bawah pandangan teman-teman seputar koin Kaspa ini. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu dan jangan sungkan, kalian bisa banget request aja lewat kolom komen di bawah.
Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan ya, lebih kurang seperti itu buat update-nya seputar Kaspa ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan udah support saya sampai sejauh ini, dan tentunya sampai jumpa di video-video selanjutnya.